Cik. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat sore, bagaimana kabarnya? Hari yang teduh ya, kita datang kembali bersama-sama berkumpul di ruang ibadah Gereja Betel Indonesia Little Flock. Hendak memuji memuliakan nama Tuhan bersama walaupun belum terlalu banyak jiwa-jiwa yang mengisi kursi-kursi, tetapi kita tetap bersuka cita sebab Allah masih mengizinkan kita untuk datang kepadanya, menyembah Dia. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang menyembah Dia. Kita mau sungguh-sungguh menghormati Dia. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami. Bapa, saat ini kami berkumpul bersama menghayati kuasa-Mu yang besar atas hidup kami. Ampuni akan dosa dan kesalahan kami ya Bapa, jika Engkau masih temukan kami bersalah di hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur dengan menyembah-Mu. Kuasa-Mu yang besar melingkupi kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku berserah, sungguh ku berserah. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita nyanyikan dari awal kembali Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Hanya Kau Tuhan penolongku yang selalu
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, ya Tuhan Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihin hidupku. Ku percaya, katakan, ku percaya. Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya padamu, ku percaya, Lord, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan, kuasa-Mu terlebih besar. Jemaat katakan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Ku percaya Tuhanku terlebih besar dari segalanya. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Mari sembah Dia, nama di atas segala nama. Aku perkasa, Engkau Tuhan. Haleluya.
datang padamu ya, yang mempunyai kehidupan kami. Kami memproklamirkan keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu di atas hidup kami. Tanpa-Mu kami tak bisa melewati hari demi hari. Tuhan, kami tidak mau lagi mendukakan hati-Mu. Kalau boleh Tuhan, kami tetap dalam hadirat-Mu yang besar itu, hadirat-Mu yang indah setiap harinya itu. Tuhan, kami akan terus berusaha. Kami akan terus meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu yang ajaib. Kuasa-Mu terlebih besar ya Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita muliakan nama-Nya. Haleluya. Bapak Ibu, kita mau bersukacita karena kuasa-Nya besar, Allah kita dahsyat. Mari kita bersorak bersama mengagungkan nama-Nya, Allahku dahsyat. Engkau Allah yang perkasa, kami agungkan Engkau. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, oh, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama yang mulia, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, yeah, Yesus. Kita nyanyikan dari awal kembali Bapak Ibu Saudara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung
gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Pakai suara kecil. Allahku dahsyat, setengah suara. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Allahku dahsyat, suara normal. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Masih terus mau memuji Tuhan? Amin. Mari kita agungkan keperkasaannya. Tak tertandingi kuasanya, kuasa yang menyelamatkan kita. Hanya Engkau Tuhan yang mampu menyelamatkan kami. Tuhan, kami merendah mengagungkan-Mu. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Iblis, semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan di dalam Yesus, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, kerajaan-Mu Bapa, kerajaan-Mu yang besar. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sorak, katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang kekal. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati dan pikiran lebih sungguh lagi. Kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau menghayati keberadaan kita yang terlampau jauh dari perkenanan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Engkau Allah yang setia, oh kami bersyukur buat kasih-Mu ya Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. kami berharap terus kepadamu ya Allah. Kaulah harapanku, oh hidupku di dalam genggaman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas Dengan apa kan ku balas oh segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Silakan amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Amin, amin. Segala kebaikan-Mu. Katakan segenap hidupku. Segenap hidupku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kau Bapa yang menerima kami apa adanya, Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga ketika Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Kau tidak melihat masa lalu kami yang buruk, tapi Engkau mengajak kami semuanya bersama-sama masuk dalam kerajaan-Mu, Tuhan. Kau mengajak kami semua saat ini untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan? Engkau rela mati bagi kami. Engkau pertaruhkan nyawa-Mu bagi kami. Siapa kami ini Tuhan? Kalau bukan karena kasih-Mu yang besar, kami tidak akan pernah ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Karena itu biarlah kami membuka hati kami seluas-luasnya bagi Tuhan sore ini. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Dan kami mau mengalami Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Sehingga orang lain di luar sana yang belum pernah mendengar kasih Tuhan, yang belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan melalui kami. Mereka boleh melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang besar melalui kehidupan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami adalah kelompok kecil yang sudah ditebus Tuhan, yang akan menjadi berkat, menjadi teladan bagi siapapun di luar sana. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan sore ini. Cengkram kami dalam hadirat Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi kami. Hadirat-Mu dinyatakan bagi kami. Biar hati kami terbuka dengan lebar. Beri hati seorang murid bagi kami. Untuk kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Tapi kami bukan hanya jadi pendengar, tapi kami jadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship sore ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bagaimana keadaan Anda selama seminggu ini? Luar biasa, bisa dilewati. Amin. Boleh bilang kiri dan kanan bisa dilewati semua sampai hari ini. Karena Tuhan. Amin. COVID-19 bisa kita lewati bersama-sama. Amin. Dompet tinggal berapa ribu bisa dilewati sampai hari ini. Amin. Buat anak-anak kos-kosan, anak-anak kuliah bisa dilewati sampai hari ini. Ibu-ibu rumah tangga nggak tahu besok mau masak apa, bisa dilewati sampai hari ini. Katakan amin. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang tidak hanya kita nyanyikan kuasa-Mu terlebih besar, tetapi yang kita alami dalam kehidupan ini. Amin. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Dari kitab Lukas 12. Lukas 12, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat saja.
Lukas 12 ayat 32 sudah ada di layar di depan. Bapak Ibu sama-sama kita buka suara kita baca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Bapak Ibu hanya membaca satu ayat ini saja, tapi biarlah Bapak Ibu sore ini mengarahkan perhatian lebih utama karena saya akan membacakan ayat per ayat dari perikop ini. Oke, siap Bapak Ibu? Perikop ini diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah hal kekhawatiran. Ayat yang ke-22 demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebelum saya baca lanjut, saya mau tanya ke Bapak Ibu Saudara sore ini, siapa saja selama hidupnya sampai hari ini yang tidak pernah merasa khawatir dan takut, boleh angkat tangan. Wah, Tante Sumi, gak pernah merasa khawatir sama sekali. Wah, haleluya, kasih tepuk tangan dong. Surprise banget. Berarti 99% Bapak Ibu di tempat ini pernah mengalami ketakutan, pernah mengalami kekhawatiran, atau mungkin hari ini sedang berada dalam kekhawatiran dan ketakutan. Yang sedang ngalamin boleh bilang iya, tapi dalam hati aja, jangan ketahuan. Itu berarti sebagian besar dari kita manusia mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Bahkan saya pun juga pernah terjebak dalam lubang yang namanya lubang ketakutan dan lubang kekhawatiran. Saya yakin semua manusia pun pernah mengalami yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Tapi firman Tuhan katakan ayat 22 dengan tegas berkata apa? Janganlah kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara, ayat ini juga dibahas dalam kitab Matius. Dan perikop ini merupakan lanjutan dari perikop sebelumnya. Kalau Bapak Ibu baca kembali di perikop sebelumnya, kita akan menemukan satu narasi bagaimana Tuhan berjumpa dengan orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh ini kenapa dikatakan bodoh? Karena dia menggantungkan seluruh hidupnya kepada kekayaannya, kepada uang dan harta. Kenapa dikatakan bodoh? Karena orang yang menggantungkan seluruh hidupnya hanya kepada harta dan kekayaan, mereka tidak mempercayai eksistensinya Allah. Mereka mengabaikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Harta, uang, dan kekayaan bisa menjadi Tuhan di dalam hidup mereka. Harta, kekayaan, dan uang menjadi Tuhan dalam hidup mereka yang menggerakkan seluruh kehidupan mereka. Karena itu tidak bisa dipungkiri dalam perikop sebelumnya, orang kaya yang bodoh ini hidup dalam jerat kekhawatiran dan ketakutan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya dan tidak boleh punya uang. Tetapi jangan sampai kita menggantungkan kehidupan kita kepada harta dan kekayaan sehingga kita mengabaikan kehadiran Allah, kita mengabaikan eksistensi Allah, bahkan kita menganggap Tuhan tidak ada. Bahkan kita meragukan keberadaan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku katakan kepada kalian bahwa jangan khawatir. Kata jangan khawatir dalam teks aslinya mempunyai arti berhentilah khawatir. Ini sebuah perintah, sebuah ajakan yang sangat serius dari Tuhan. Berhenti khawatir. Berhentilah khawatir. Karena orang khawatir, orang yang takut biasanya meragukan Tuhan. Ada kemudian pandangan yang berkata kita boleh khawatir,
kita boleh takut. Ada khawatir dan takut yang positif ternyata. Kalau khawatir dan takut dan positif katanya akan membuat kita semakin berhati-hati dengan kehidupan ini, akan membuat kita semakin waspada, akan membuat kita akan semakin bijaksana menentukan keputusan yang ada di depan. Tapi kalau khawatir negatif, itulah yang akan menjerat kita, yang membuat kita tuh hanya ada di lubang khawatir terus. Kita hanya berada di lubang ketakutan terus. Kita do nothing, kita gak bisa melakukan apa-apa. Kita gak bisa move on, karena apa? Kita terjebak dengan kekhawatiran dan ketakutan. Kita takut bikin keputusan. Kita takut menanggung resiko dari keputusan yang kita buat. Karena itu, kita gak buat apa-apa sama sekali. Dan itu benar Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak dari kita yang ternyata sampai hari ini kita hidup dengan cara yang sama. Anda boleh khawatir, ya. Anda boleh takut, ya. Tapi supaya kita lebih bijaksana menentukan langkah-langkah ke depan, oke. Tapi dalam konteks ini dikatakan Tuhan berkata kepada para muridnya, kepada pendengar pada waktu itu, dan kepada pembaca saat ini, ya itu kita semua. Jangan khawatir akan apa yang engkau makan, akan apa yang engkau minum. Kebutuhan primer manusia. Jangan pernah khawatir akan kebutuhan utama atau kebutuhan primer kita sebagai manusia. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu semua bekerja. Ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada yang mencari uang dengan segala macam cara. Bahkan ibu rumah tangga biasa pun mensupport suaminya. Artinya kita ini punya bekal yang kuat untuk kita boleh mengolah kehidupan kita, untuk kemudian kita bisa bertahan hidup. Orang-orang yang seperti ini yang harusnya tidak usah khawatir. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhan kita sudah bekerja, betul ya? Tapi seringkali yang membuat orang khawatir bukan khawatir tentang apa kebutuhannya, tetapi yang membuat kebanyakan orang khawatir karena begitu besar keinginannya, begitu banyak keinginannya, begitu banyak ambisinya, makanya dia khawatir. Padahal Tuhan bilang kepada kita, jangan khawatir, berhentilah khawatir. Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Yang menarik Tuhan bilang begini, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Tentu saja kita jauh lebih mulia dari ciptaan Tuhan yang lain, amin. Tentu saja kita lebih berharga, lebih hebat, kita lebih canggih dari burung-burung yang ada di udara. Mereka memang gak perlu kerja, Tuhan pelihara. Tapi kita kan manusia, makhluk yang diciptakan Tuhan, yang diperlengkapi, tadi saya udah bilang, dengan mental yang kuat untuk bertahan hidup, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk mencari mata pencarian, untuk mencukupi kebutuhan kita. Kita jauh melebihi bunga di padang, kita jauh melebihi burung-burung di udara yang gak ngelakuin apa-apapun, yang mungkin hanya terbang-terbang begitu saja, tetapi Tuhan pelihara, Tuhan siapkan makanannya. Karena itu Tuhan bilang jangan pernah khawatir. Tuhan bandingkan dengan burung-burung itu bahwa Tuhan saja memelihara mereka, apalagi kita yang jauh lebih berharga, kita yang jauh lebih mulia, kita yang jauh lebih hebat, kita yang jauh lebih canggih, kita bisa memenuhi kebutuhan itu. Kenapa kita mesti khawatir? Tuhan pasti memberkati hasil usaha tangan kita. Katakan amin. Jadi gak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara. Amin. Khawatir dikit boleh gak? Takut dikit boleh gak? Ya boleh ya. Boleh gak sih? Tadi kan saya udah bilang, khawatir, takut supaya kita lebih waspada untuk keputusan yang kita akan ambil di hari depan, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita lebih hati-hati, itu pasti boleh. Tapi kalau sampai kekhawatiran itu, kecemasan yang sangat berlebihan itu mengikat pikiran kita dan mengikat hati kita, adanya Bapak Saudara,
tidak melakukan apa-apa, Anda hanya mengasihani diri Anda sendiri, Anda hanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain, kok orang lain tuh lebih diberkati ya, orang lain itu kok lebih bisa enak-enak hidupnya daripada saya. Adanya begitu, ujung-ujungnya kita akan meragukan Tuhan, meragukan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Setuju Bapak Ibu? Karena itu Tuhan bilang, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ternyata orang khawatir, orang yang takut berlebihan, yang terjebak dengan lubang itu, yang terikat, yang terbelenggu, orang yang terbelenggu dengan kekhawatiran yang berlebihan, ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Sekali lagi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka takut bergerak, mereka takut mengambil keputusan, mereka takut dengan resiko yang mereka ambil dan mereka akhirnya tidak melakukan apa-apa. Mereka hanya menghabiskan hari-hari mereka begitu saja, berlalu begitu saja. Jadi ternyata kekhawatiran itu, ketakutan yang berlebihan itu gak ada gunanya. Amin. Aminnya kurang kenceng. Perhatikanlah bunga bakung. Nah, Tuhan kasih lagi nih. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu. Hai, apa Bapak Ibu? Saya sengaja biar Bapak Ibu yang sebut. Hai. Tadi saya udah bilang ya, orang yang khawatir itu berarti meragukan Tuhan. Amin. Orang yang khawatir sama seperti orang kaya yang bodoh. Dia tidak percaya eksistensi Allah. Dia tidak percaya pemeliharaan Allah dalam kehidupannya. Makanya Tuhan tegur pendengar saat itu. Kamu khawatir, berarti kamu kurang percaya kepada Tuhan. Kamu tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan kembali, sampai hari ini kita masih ada, kita masih bisa makan, mengisi perut kita. Mungkin kita hanya bisa makan tempe, ikan cuek, betul ya? Ikan cuek namanya ya. Sayur kangkung, sayur bayam, tahu tempe setiap hari. Katanya tahu tempe tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Itu lagunya anak asrama dulu, waktu saya masih tinggal di asrama. Karena tempe dan tahu berenang, itu artinya tahu, tempe dikasih air yang banyak. Kayak kita bilang, hari ini menunya apa anak asrama? Tahu berenang. Tahu tapi airnya dibanyakin, kuahnya dibanyakin. Meskipun kita enggak setiap hari makan di restoran terenak, meskipun kita hanya punya motor butut satu-satunya, itu pun juga masih nyicil. Meskipun kita nggak menikmati seperti yang orang lain nikmati dalam kehidupan ini, tapi toh hari ini kita masih ada. Amin. Banyak orang yang gugur, saya bilang gugur karena COVID-19, dan Bapak Ibu Saudara hari ini masih bisa duduk nyaman di tempat ini, memuji Tuhan, dengar firman Tuhan. Bukankah itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita enggak mewah, mungkin kita hanya sederhana, tetapi bukankah itu semua adalah berkat dari Tuhan? Mau kecil kayak, mau besar kayak bentuknya, tetap namanya berkat. Amin. Mau keluar negeri kayak, mau ke desa doang, tetap berkat Tuhan. Amin. Mau naik mobil mewah, mau naik angkot, mau apapun itu tetap berkat Tuhan. Jadi kenapa kita masih meragukan Tuhan dalam hidup ini? Kenapa kita masih menganggap, bahkan orang di luar sana menganggap bahwa Tuhan itu enggak ada karena mereka enggak lihat Tuhan itu secara fisik? Kenapa kita menganggap bahwa Tuhan itu pilih kasih? Kok Tuhan pilih kasih, kayaknya Tuhan lebih berkatin mereka daripada saya. Padahal saya udah setia banget datang ke gereja, ibadah, pelayanan bahkan. Tapi kok saya begini-begini aja hidupnya, kok Tuhan pilih kasih. Coba kita renungkan hari ini. Kalau kita ada sampai hari ini, bukankah Tuhan
memelihara kita. Amin. Anda lebih berharga dari burung-burung di udara. Kita lebih berharga dari bunga bakung di padang. Karena Tuhan yang menebus kita dengan darahnya yang mahal. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sekali lagi Tuhan bilang, janganlah kamu pusingin hal-hal itu. Toh kamu masih bisa makan hari ini. Toh masih bisa beli ayam geprek di depan. Masih bisa beli pecel lele, pecel ayam. Jangan pusingin hal-hal itu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang gak kenal Allah. Manusia yang gak percaya Tuhan. Orang non-Kristen pun sedang berjuang dengan hal yang sama. Bagaimana mereka berjuang tiap hari mencukupi kebutuhan mereka. Bekerja keras banting tulang supaya anaknya bisa sekolah. Supaya bisa kasih makan untuk keluarganya. Mereka pun sama berjuang dengan kita. Kita punya perjuangan yang sama untuk mencukupi kebutuhan primer kita. Kebutuhan hidup kita. Dan bahkan ada orang-orang yang tidak hanya sekedar bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka, tetapi mereka bekerja mati-matian hanya untuk memuaskan keinginan, memuaskan ambisi mereka, untuk bisa beli A, beli B, beli C, dan lain sebagainya. Dan orang-orang begitu di luar sana itu banyak, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan bilang begini, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kita butuh. Tuhan tahu kita perlu. Ini sangat powerful sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Seringkali kita melupakan apa yang seharusnya kita cari dalam hidup ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita lupa mencari apa yang harusnya lebih utama dari semua itu. Padahal Tuhan sudah cukupkan kebutuhan kita. Tuhan sudah kasih kita dengan berkat-berkat yang luar biasa, mau kecil, besar, mau apapun itu juga Tuhan sudah pelihara kita sampai hari ini. Tapi namanya manusia, manusia itu punya hobi. Hobinya apa Bapak Ibu Saudara? Hobinya lupa. Betul atau tidak? Wah, yang bilang betul jujur banget. Manusia lupa untuk cari apa yang harusnya utama dicari. Kita itu hidup terbatas. Firman Tuhan bilang umur kita itu 70 tahun. Kalau 71, 72 dan selanjutnya itu bonus dari Tuhan. Karena mungkin kita jaga kesehatan kita dengan baik, atau mungkin karena Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk sebanyak-banyaknya jiwa dimenangkan melalui kehidupan kita. Kita bisa beroleh umur atau usia 80, 90 atau 100 tahun. Tapi intinya kita itu limit, terbatas. Kita punya waktu yang terbatas di dunia ini. Kita nggak bisa selama-lamanya hidup di dunia ini. Anda kerja, Anda nggak selamanya kerja. Ada masa Anda pensiun, betul ya? Anda nggak selamanya banting tulang cari uang. Ada masanya Anda udah nggak bisa bikin apa-apa, udah nggak bisa berbuat apa-apa, mungkin karena usia atau penyakit atau dan lain sebagainya. Dan sayang sekali kalau usia-usia kita begini, terutama anak-anak muda yang sangat produktif ini, kita lupa cari apa yang harus kita cari dengan utama di dunia ini. Katakan amin. Setelah kita mati, kita mau kemana? Kita masuk ke dalam kekekalan. Di dalam kekekalan ada dua. Anda bersama dengan Tuhan atau Anda bersama dengan yang lain. Setelah kita mati, setelah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, kita akan masuk dalam sebuah dimensi yang lain, di mana kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari kerajaan Tuhan, kita nggak akan pernah berani menghadap kekekalan. Saya suka berpikir, Bapak Ibu Saudara ya, saya suka mengimajinasikan gitu.
Kalau saya berada dalam waktu yang terakhir gitu, detik yang terakhir di mana saya akan pergi selamanya, apakah saya berani atau saya gentar, atau saya takut menghadapi kematian, atau saya takut menghadapi maut yang sedang menjemput itu? Apa yang saya rasakan? Tapi saya percaya kalau saya memulai dari hari ini, cari Tuhan sungguh-sungguh, cari kerajaan Tuhan sungguh-sungguh, saya yakin saya pasti akan berani berjumpa dengan kekekalan. Karena dalam kekekalan tersebut yang jemput kita, yang percaya adalah Tuhan Sang Pencipta segalanya. Amin. Anda kalau mau datang ke rumah, suami saya suka bilang, bayangin aja kalau datang ke istana terus Pak Joko Widodo sambut Anda, gimana rasanya? Seneng banget ya. Kalau bisa selfie, cekrek, gitu. Taruh di sosial media. Jadi profil picture-nya WhatsApp gitu kira-kira. Apalagi ini kalau Tuhan yang benar-benar sambut kita dalam kekekalan. Wow, luar biasa. Tuhan loh. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, gak ada tandingannya seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Gak ada yang setara dengan dia, gak ada tandingannya. Dia yang menjemput kita, dia yang menyambut kita di dalam kekekalan. Gimana rasanya Bapak Saudara? Luar biasa. Bahagia pasti, seneng banget. Tapi keadaan ini hanya akan dialami oleh orang-orang yang mencari Tuhan dan mencari kerajaannya mulai hari ini. Amin. Kalau orang-orang mungkin di luar sana yang hidup seenaknya, yang sudah dengar kebenaran firman Tuhan, kemudian dia mengabaikan kebenaran firman Tuhan ini, mungkin mereka di saat detik terakhir, mungkin mereka akan mengalami satu ketakutan yang luar biasa. Tapi kita tahu bahwa Tuhan yang menyambut kita. Karena itu cari kerajaan Tuhan. Amin. Carilah kerajaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Sebelum kita minta Tuhan tambahin dong berkat ini, sebelum kita minta ke Tuhan, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan berkati dong usahaku ini. Tuhan udah tahu semuanya itu. Amin. Yang Tuhan mau sekarang kita cari Tuhannya, bukan cari tangannya, berkatnya, cari bonusnya, enggak, cari yang utama dalam kehidupan ini, Tuhan dan kerajaannya. Karena itu ayat yang ke-32 dikatakan begini, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saya minta ditampilkan King James Version-nya. Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Ada nama gereja kita di situ ya? Betul? Apa Bapak Ibu? Little flock. So berarti ayat ini berbicara kepada kita personal. Ayat ini berbicara kepada little flock. Fear not. Jangan takut, little flock. Coba bilang kiri kanan, jangan takut little flock. Berarti ayat ini bukan hanya untuk murid-murid Tuhan pada waktu itu. Bukan untuk orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus pada waktu itu, tapi ayat itu pun juga berbicara kepada kita secara pribadi sore ini. Jangan takut little flock. Oh, berarti little flock selama ini suka takut, suka khawatir. Jangan takut little flock. Little flock, little itu dalam pengertian aslinya berupa small. Small secara size, ukuran, dan quantity. Banyaknya, sedikit. Little juga berbicara weak,
lemah, insignifikan, orang-orang yang gak penting, orang-orang yang sederhana, people with no power. Little flock, flock itu sheep, domba-domba, kawanan domba kecil, kawanan domba yang lemah, kawanan domba yang secara ukurannya kecil, secara jumlah itu sedikit. Little flock itu bicara tentang orang-orang people with no power, orang-orang yang gak punya kekuatan apa-apa, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang, saya gak menggunakan kata miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang udah gak punya apa-apa lagi. Yang mereka butuhkan hanya the shepherd, gembala. Yang dibutuhkan little flock adalah gembala, gembala agung yang melindungi mereka, yang menuntun mereka, yang membimbing mereka ke dalam kebenaran, masuk dalam kerajaan Tuhan. Jadi Anda berbahagia kalau Anda termasuk dalam kumpulan ini, kawanan kecil ini. Amin. Kawanan kecil yang mungkin gak dilirik. Apalah kita dibandingkan gereja besar. Betul ya? Apalah kita dibandingkan, saya gak mau sebut merek jumlahnya sedikit. Gembala saudara juga masih muda. Muda banget. Tapi little flock, orang-orang yang sederhana ternyata. Orang-orang yang gak punya kehebatan apa-apa. Orang-orang yang gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan mungkin. Insignificant people. Orang-orang yang mungkin gak penting. Gak kaya banget. Dan little flock membutuhkan gembala. Membutuhkan Tuhan yang membimbing mereka. Amin. Little flock membutuhkan Tuhan yang menuntun mereka masuk dalam kerajaannya. Karena itu Tuhan bilang, jangan takut little flock. Jangan takut, jangan khawatir. Karena Tuhan berkenan. Tuhan berkenan, good pleasure. Tuhan dengan senang hati memberikan kerajaan itu kepada kita. Kalau Tuhan yang udah ngomong ini kepada kita, kenapa kita masih minder hari ini? Amin. Kalau Tuhan pencipta dunia ini, pencipta alam semesta ini udah ngomong kepada kita, udah bicara kepada kita, jangan takut karena aku dengan senang hati memberikan kerajaanku yang agung dan perkasa itu kepada kita. Kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih minder? Kenapa kita masih gak berani melakukan apa-apa? Little flock, jangan takut. Ayat ini berbicara kepada saya secara pribadi, kepada kita semua. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita saat ini. Saya gak tahu apa yang membuat, faktor apa yang membuat Anda takut, yang membuat Anda khawatir, Anda tidak berani melangkah. Tetapi Tuhan berbicara secara pribadi kepada Anda sore ini. Dia katakan jangan takut. Mungkin ada keputusan besar yang harus Anda ambil, jangan takut. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkenan dengan senang hati memberikan kerajaannya. Kerajaannya yang besar kepada kita. Sehingga hal-hal kecil lainnya harusnya kita gak perlu khawatirkan. Apa yang menjadi pemenuhan kebutuhan fisik kita, kita gak perlu takutkan dan tidak perlu kita khawatirkan. Toh kerajaan Tuhan aja udah dikasih kepada kita. Tuhan mau kasih kerajaan yang besar buat kita. Apalagi hal-hal kecil seperti itu. Amin. Apalagi untuk mewujudkan mimpi-mimpi Anda. Apalagi untuk mewujudkan cita-cita Anda. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Karena itu jangan takut. Cari kerajaan Tuhan.
cari kebenaran Tuhan. Orang yang gak khawatir, orang yang gak hidup dalam ketakutan, tidak hidup dalam kekhawatiran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berani. Kenapa saya bilang orang-orang berani? Karena kita lihat sama-sama ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. 34. Ayat ini luar biasa sekali. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Wah, berarti kita mesti jual harta kita dong. Udah capek-capek nabung, terus suruh jual. Mungkin ayat ini gak berbicara seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tapi seperti yang saya bilang tadi, orang yang gak khawatir, orang yang gak takut tentang kebutuhan hidupnya adalah orang yang berani berbagi. Sama-sama bilang, berani berbagi. Kenapa mereka berani berbagi? Karena mereka udah merasa satu perasaan yang luar biasa, perasaan kecukupan yang luar biasa. Hanya orang-orang yang sudah dewasa, hanya orang-orang yang mature adalah orang-orang yang merasa cukup buat dirinya sendiri. Amin. Hanya orang-orang yang benar-benar dewasa yang merasa cukup buat dirinya. Berapa tahun yang lalu saya pernah sharingkan kebenaran ini. Seperti anak kecil ya. Kalau anak kecil itu kan gak pernah puas ya Bapak Ibu ya. Dikasih satu permen, gak mau terus gitu. Minta terus kayak anak saya. Pengennya permen terus. Ntar giliran dia udah pegang 3 atau 4 permen di tangan dia, terus dibilangin, oh bagi dong 1 buat temennya, bagi dong buat adiknya. Pasti dia gak mau, dia pegang rata-rata permen, betul ya? Tapi kan kalau orang dewasa enggak dong Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu yang udah tua, gak mungkin makan permen sebanyak begitu kan? Sampai 4, sampai 5 sekali makan gak mungkin kan ya? Tapi apa yang Bapak Ibu lakukan kalau makan permen? Pasti akan nawarin, betul kan? Mau permen gak Bu? Mau permen gak? Itu bedanya orang dewasa sama anak kecil. Anak kecil gak akan pernah puas. Mereka belum tahu rasa cukup. Tapi orang yang dewasa mereka tahu cukup untuk dirinya sendiri. Kalau lebih mereka berbagi untuk orang lain. Amin. Sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau saya bilang sesuai dengan kemampuan Anda, semuanya langsung lega. Berarti kita gak disuruh jual. Berarti kita gak disuruh jual harta, kekayaan gitu ya. Tuhan itu Allah yang dahsyat. Allah yang gak bisa kita, yang gak bisa kita bayangkan gitu. Pikirannya Tuhan itu jauh melebihi apapun. Kita gak bisa prediksi Tuhan mau bikin apa buat kehidupan kita, enggak. Makanya kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, benar-benar menemukan kerajaan Tuhan sebagai hal yang utama, harta yang berharga dalam kehidupan kita gak akan mungkin takut untuk berbagi. Kita gak mungkin jadi orang yang pelit, amin. Kenapa? Karena kita udah punya kerajaan Tuhan itu. Tapi sekali waktu Anda memang perlu mendidik orang lain. Sangat perlu. Sekali waktu. Tapi kalau Tuhan gerakan hati Anda untuk berbagi, berbagilah. Karena Tuhan tahu, lebih tahu keadaan orang tersebut. Tuhan lebih tahu keadaan orang itu. Tuhan lebih tahu keadaan kita. Ayat yang terakhir dikatakan tadi, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena di mana engkau tabungkan uangmu, di situ hatimu juga ada. Karena di mana engkau
depositkan tabunganmu, di situ pula hatimu berada. Karena di mana engkau taruh kekayaanmu, sahammu, koinmu, di situ pula hatimu berada. Disitulah waktumu tersita. Disitulah tenagamu tersita. Semuanya tersita di situ. Karena itu Tuhan berkata, cari kerajaan Tuhan. Itu harta yang abadi. Harta yang gak akan pernah habis oleh ngengat, oleh apapun itu. Uang bisa tiba-tiba hilang dari ATM. Ada kan kejadiannya? Karena semakin canggih dunia ini, semakin canggih teknologi, semakin canggih juga kejahatannya. Orang bisa nipu sana sini, orang bisa lenyapkan uang orang lain. Jadi di mana hati kita, harta kita berada, di situ hatimu berada. Memang benar, dan itulah keadaan manusia hari-hari ini. Karena itu bukan berarti Anda tidak boleh punya tabungan dan Anda tidak boleh bekerja. Justru kita harus memaknai kehidupan ini sebaik-baiknya dengan bijaksana. Anda bisa menabung, menabunglah dengan baik. Amin. Bisa jadi gerakan menabung sedunia gitu ya. Jadi duta menabung. Kalau bisa menabung, menabunglah. Tapi jangan lupa satu hal yang penting dalam kehidupan kita, yang utama, yang akan pernah habis oleh apapun juga, yang akan pernah lenyap, yang akan pernah binasa dengan apapun itu. Kerajaan Tuhan. Temukanlah Tuhan dan kerajaannya menjadi harta kita yang abadi. Karena itu Little Flock, sekali lagi, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Cari Tuhan dan kerajaannya. Hiduplah untuk Tuhan dan sesama. Katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Semoga khotbahnya gak kelamaan ya Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami hari-hari ini. Engkau berbicara secara pribadi bagi kami, Tuhan. Kami terbatas untuk memberitakan firman Tuhan. Kami hamba-hamba-Mu di tempat ini, kami terbatas Tuhan untuk menjaga kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Oleh karena itu kami menyerahkan mereka satu persatu kepada Tuhan. Biar mereka terus punya kemauan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Setidaknya mereka mendengar kebenaran itu terlebih dahulu Tuhan. Karena aku percaya in your time, di waktumu yang tepat, kebenaran yang selalu mereka dengar setiap minggu akan terakumulasi, akan terkumpul, dan akan meledak suatu saat. Sehingga mereka benar-benar menemukan Tuhan. Mereka benar-benar menemukan Engkau Tuhan. Dan ketika mereka menemukan Engkau, mereka menemukan harta yang sejati itu. Mereka menemukan harta yang abadi itu. Yang mereka peluk erat-erat, yang mereka pegang erat-erat. Sehingga tidak akan pernah mereka lepaskan sampai akhir hidup mereka. Aku berdoa Tuhan, kami lemah, kami punya banyak kelemahan. Tapi Tuhan tahu hati kami dalam pelayanan ini Tuhan. Dalam gereja ini Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu doa-doa yang kami naikkan bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan dan jemaat-Mu. Di waktu-Mu Tuhan, Engkau ketuk pintu hati mereka, sehingga mereka mengalami Engkau. Sehingga mereka benar-benar menemukan Engkau Tuhan.
menemukan Engkau. Haleluya. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Mari dengan lembut katakan, amin. Untuk lebih mengasihi-Mu, yes Lord, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini, yang ku ingini Engkau saja. Amin. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba. Amin. Mari panggil namanya, katakan, yes Lord. Oh, kerinduan hatiku. Amin. Engkau tak ternilai dalam hidup kami Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau sambil mengangkat kedua tanganmu, Bapak Ibu katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Temukan dia sebagai harta yang tak ternilai dalam hidup kita. Keindahan-Mu Tuhan. Amin, amin. Di mataku Engkau termulia. Saya berikan berapa detik, sejenak saja Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi hari ini. Tenangkan hatimu dan naikkan apa yang ingin engkau sampaikan kepada Tuhan. Kalau sudah, setelah itu Bapak Ibu Saudara boleh berdoa masing-masing. Tolong doakan gereja ini. Tolong doakan GBI Little Flock. Tolong doakan gereja ini, tempat pelayanan ini. Dan juga tolong doakan GBI dengan alamat Geraha Pena. Doakan kedua gereja ini sehingga Tuhan boleh pakai gereja ini. Kita juga berdoa untuk GBI dengan alamat Geraha Pena yang selama ini menjadi tangan perpanjangan Tuhan untuk menolong Little Flock, untuk memberkati Little Flock dengan keberadaan mereka. Kita berdoa biar Tuhan memberkati kedua gereja ini. Terlebih gereja Bethel Indonesia Little Flock kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong setiap pergumulan kami. Tuhan tolong setiap hati-hati yang berseru kepada Tuhan. Hati-hati yang serius melayani di tempat ini Tuhan. Tuhan dengar setiap doa-doa kami.
Aku percaya Tuhan, Engkau akan membangkitkan anak-anak-Mu di tempat ini. Hati mereka boleh pecah di hadapan Tuhan untuk melayani Engkau seumur hidup mereka Tuhan. Untuk menyerahkan kehidupan mereka seluruhnya kepada Tuhan. Mereka tidak akan tergoyahkan dengan apapun juga. Tuhan memberkati GBI dengan alamat Grapena. Terima kasih Tuhan, menjadikan gereja itu menjadi perpanjangan tangan berkat Tuhan bagi kami. Yang telah meminjamkan tempat beribadah bagi kami, Tuhan memberkati dalam pergumulan mereka. Tuhan memberkati. Mari kita panggil nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Katakan mutiara. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau lebih lagi katakan sama-sama. Amin. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih hambanya Ibu Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan untuk tetap berpegang teguh pada janjinya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sampai kapanpun. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan berkat yang daripada Tuhan. Kita kembalikan lagi di mezbahnya untuk kepentingan umat Tuhan, untuk gereja kita tercinta, supaya roda persekutuan ini tetap dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah kita Allah yang dahsyat yang memberkati kita. Mari kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih atas berkat-Mu ya Allah yang dahsyat, berkat yang begitu besar. Kami percaya bahwa Engkau yang telah memelihara kami sampai pada detik ini, Engkau yang memenuhi berkat jasmani kami, akan terus memberikan kebutuhan kami. Dan kami memohon Bapa, melalui persembahan ini Engkau terus membawa kami untuk mengerti kebenaran-Mu. Bapa, dengan ketulusan kami memberi, dan kami percaya Engkau memberikan juga berkat rohani dari waktu ke waktu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan ini kepadamu dengan hati yang murni. Sama-sama kita katakan amin. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi
bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu Allah. Ku dahsyat. Dipersilakan Bapak Gembala untuk menyampaikan satu lain. Shalom. Ada sukacita, amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, dan kita pulang dari sini mau bawa berkat Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hari Rabu kita akan ada doa online, dan saya selalu mengundang Bapak Ibu Saudara hadir bersama-sama untuk kita berdoa bersama. Nanti link akan kita taruh di grup. Setiap Rabu jam 8 malam. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan minggu lalu, saya selalu mengajak Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, tolong doakan gereja kita, amin. Kita akan masuk tahun yang baru, dan saya percaya di tahun yang baru Bapak Ibu Saudara kita akan siap menyongsong Tuhan, amin. Harapan itu selalu ada di depan, betul nggak? Nggak pernah harapan ada di belakang. Jadi kita harus lihat ke depan, amin. Dan kita akan melihat ke depan, dan saya percaya di depan kita ada Tuhan yang akan kita gapai, yang akan kita songsong, yang akan kita upayakan untuk kita berjumpa bersama dan berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita akan terus mempersiapkan diri mulai dari hari ini sampai akhir tahun, dan kita akan masuk dalam visinya Tuhan, apa yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita di tahun mendatang. Satu hal yang saya rindukan Bapak Ibu Saudara, bukan sekedar program, bukan sekedar gereja itu berjalan, tetapi bagaimana hati Tuhan yang kita mau lakukan, apa yang ada dalam hati Tuhan buat kita. Itu yang perlu kita tangkap, isi hati Tuhan buat gereja ini, buat kita semua. Dan kita mau kerjakan itu bersama-sama, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Dari G kita mau berserah kepada Tuhan, dan biar kehendak Tuhan saja yang jadi. Kita mau cari kehendak Tuhan saja yang jadi. Dan Bapak Ibu Saudara, melalui kata-kata lagu ini, biar kata-kata lagu ini jadi doa kita, kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang hari ini datang dengan letih lesu, dengan segala pergumulan, mari kita bawa dan serahkan kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan Tuhan akan mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara pulang dari tempat ini bawa sukacita, bawa kekuatan daripada Tuhan, amin. Naikkan pujian ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ajar ku mengerti segala rencanamu, ajar
Sebab Engkaulah Allah yang punya kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami, sumber kekuatan kami, pertolongan kami ialah Allah yang hidup. Kota benteng kami dan tempat perlindungan kami ada padamu ya Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat sore hari ini Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Umat yang Tuhan telah tebus dengan darah yang mahal. Biar kemurahan hati-Mu hadir buat hidup mereka Tuhan. Apapun yang sedang mereka alami hari-hari ini, apapun yang sedang mereka perjuangkan hari-hari ini, apapun yang sedang mereka Tuhan kumpulkan hari-hari ini Tuhan. Hamba berdoa kiranya kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka, memberikan kepada mereka kekuatan demi kekuatan. Mereka menjadi orang-orang yang kuat menghadapi setiap tantangan dan pergumulan, karena Allah yang hidup menyertai mereka. Mereka tidak sedang berjalan sendiri, sebab ada tangan Tuhan yang memegang tangan mereka, menuntun mereka melewati setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Hamba berdoa biar kekuatan Allah hadir, kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus hadir dalam hidup mereka. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang terikat Tuhan lepaskan, mereka yang membutuhkan jalan keluar Tuhan berikan pertolongan, dan Tuhan bukakan pintu bagi mereka. Tuhan, kami sadar tanpa Tuhan kami gak bisa buat apa-apa Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan hidup. Tolong kami, sertai kami Tuhan. Berkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Engkau melihat hidup mereka hari ini Tuhan. Biar berkat-Mu tercurah atas hidup mereka dalam setiap rumah tangga, dalam setiap pekerjaan, studi, usaha, bisnis, apapun Tuhan. Berkat-Mu dicurahkan, penyertaan-Mu dicurahkan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang sedang sakit Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan, mereka yang sedang sakit, istri dari Pak Bernard Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar kuasa Allah menyembuhkan ya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, kuasa-Mu bekerja Tuhan. Siapapun yang sakit Tuhan, kami percaya kuasa bilur Yesus telah menyembuhkan dan memulihkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami pulang membawa sukacita dari Bapa. Kami pulang dari tempat ini bawa kekuatan baru untuk kami boleh menyongsong besok dan seterusnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, akan menjaga engkau, memelihara engkau, menopang hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan, haleluya. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, haleluya.